Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini jagat pemberitaan Indonesia diramaikan dengan sebuah berita yang cukup menarik perhatian, di mana berita ini muncul saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ya, kabar utang piutang antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, di mana dia menyebutkan bahwa Sandiaga Uno sempat meminjamkan uang sebesar 50 miliar rupiah kepada Anies Baswedan untuk logistik pemenangan saat keduanya maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini lumayan mengagetkan. Bagaimana tidak, selama 5 tahun berita ini perjanjian ini tersimpan rapat saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita tahu saat Pilgub DKI Jakarta 2017 Sandiaga Uno dan Anies Baswedan memang berpasangan, di mana saat itu Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Sandiaga Uno sebagai wakil calon gubernur berlaga di Pilgub DKI 2017 melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan pada akhirnya di putaran kedua Sandiaga Uno dan Anies Baswedan melenggang dan memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan ternyata Pilgub DKI Jakarta 2017 menyisakan pemberitaan yang baru terungkap 5 tahun berikutnya, yakni perjanjian hutang piutang antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Kita mungkin maklum sih ya, bagaimana seorang Sandiaga Uno yang kala itu dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dan berlimpah materi. Tentu saja uang sebesar 50 miliar rupiah yang dipinjamkannya kepada Anies Baswedan untuk logistik pemenangan Pilkada 2017 bukanlah hal yang sulit. Karena kita tahu sekali lagi bagaimana seorang Sandiaga Uno adalah pengusaha sukses yang tentu saja rekeningnya sendiri sangat terisi penuh dibandingkan dengan seorang Anies Baswedan yang hanya mantan rektor dan kemudian juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekali lagi wajar kalau seorang Anies Baswedan meminjam modal kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah. Dan tentu saja bagi seorang Sandiaga Uno sekali lagi itu bukanlah sesuatu yang sulit ketika harus meminjamkan uang sebesar 50 miliar rupiah. Meskipun saat itu Sandiaga Uno hanya menjabat sebagai wakil gubernur kurang lebih hanya 2 tahun saja. Karena setelahnya Sandiaga Uno maju di Pilpres 2019 dan lebih edannya lagi, saat itu Sandiaga Uno disinyalir mengeluarkan uang sebesar hampir 1 triliun rupiah ketika berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan sebagai tim pemenangan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017, Erwin Aksa mengaku ikut menyusun draft isi perjanjian yang selanjutnya dibuat oleh pengacara Sandi saat itu, yakni Rik Rizkiana. Sekali lagi ini tidak mengejutkan. Sandiaga Uno adalah sosok yang luar biasa kaya. Kita tahu bagaimana kiprahnya di dunia bisnis Indonesia. Ketika terjun di dunia politik, Sandiaga Uno memang memiliki cukup modal untuk melenggang di kontes apapun, baik Pilgub maupun Pilpres 2019. Walaupun pada akhirnya di Pilpres Sandiaga Uno yang berpasangan dengan Prabowo Subianto harus kalah dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan terbaru Sandiaga Uno bahkan kabarnya sudah merelakan uangnya sebesar 50 miliar rupiah yang dipinjami Anies Baswedan untuk Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Tentu saja menurut Sandiaga Uno sendiri, dia merelakan uangnya yang sebesar 50 miliar itu melalui proses salat istihoroh dan juga bertukar pikiran bersama keluarga besarnya. Wah, gila. Seorang Sandiaga Uno
merelakan uangnya sebesar 50 miliar rupiah begitu saja yang dipinjamkan oleh Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Bayangkan 50 miliar rupiah. Coba kalau dibelikan rumah subsidi untuk rakyat kecil, mungkin lebih dari 40 rumah bisa dibelikannya, atau diberikan makan untuk anak yatim, entah berapa ratus ribu anak yatim yang menikmatinya. Tapi begitulah seorang Sandiaga Uno, mungkin uang 50 juta, 50 miliar maksud saya, uang 50 miliar itu tidak artinya sama sekali, karena bisa saja di rekeningnya atau harta kekayaannya masih bertumbuk dan lebih dari 50 miliar yang dimiliki saat ini. Jadi tidak masalah ketika uang 50 miliar milik Sandiaga Uno direlakan begitu saja untuk proses pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017 yang dipinjam oleh seorang Anies Baswedan. Dari sini kita mungkin tahu seperti apa dan siapa Sandiaga Uno sebenarnya. Sekali lagi, dia adalah sosok tajir yang tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk berlaga di kontes pemilihan, baik itu pilkada maupun pilpres. Dan itu sudah terbukti di 2017 dan 2019. Kemudian bagi seorang Anies Baswedan, ini juga mungkin seorang Anies Baswedan adalah pembuktian bagi kita semuanya bahwa seorang Anies ternyata hanya memiliki nama besar, kemudian pikiran cemerlang dan ide-ide kreatif, tetapi tidak didukung oleh sisi finansial yang menjadi modal awal untuk berlaga di sebuah pemilihan, baik itu gubernur ataupun sekarang Anies Baswedan yang sudah siap diusung oleh Nasdem dan koalisinya di Pilpres 2024. Dan kembali kepada Sandiaga Uno yang sudah begitu merelakan uangnya sebesar 50 miliar rupiah, diikhlaskan begitu saja dipinjam oleh seorang Anies Baswedan. Duh, gak kepikiran kalau uang saya 50 miliar melayang begitu saja harus diikhlaskan karena seorang Anies Baswedan belum melunasinya. Untungnya itu adalah uang Sandiaga Uno, bukan uangnya seorang Dimas Phat. Dan terlepas dari perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017 kemarin, kita berharap ke depan memang kontes politik seperti apapun, baik pilkada, pilgub, pilpres dan lain sebagainya, alangkah lebih indahnya ketika tidak ada mahar politik atau apapun itulah. Tapi rasanya sangat sulit ya, karena dimana-mana pun tentu saja dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk mencapai ambisi yang diinginkan oleh siapapun. Kursi bupati, kursi wali kota, kursi gubernur, atau bahkan kursi presiden, itu tidak ada yang gratis. Selalu membutuhkan dana, selalu membutuhkan finansial yang tidak sedikit, dan tentu saja ketika yang bersangkutan tidak siap, ini akan menjadi satu kendala. Meskipun memiliki ide kreatif, pemikiran yang luar biasa, jiwa kepemimpinan yang hebat, tetap saja modal dalam bentuk finansial memang sangat dibutuhkan. Dan kita akan tunggu apakah seorang Sandiaga Uno di helatan demokrasi 2024 kembali akan menghambur-hamburkan uangnya untuk mencapai ambisinya duduk sebagai orang nomor dua atau orang nomor satu di Republik ini. Karena sampai saat ini belum ada manuver politik dari partai manapun yang mengusung Sandiaga Uno di Pilpres dan Wakil Presiden 2024 nanti. Meski kita tahu dari sisi finansial, dari sisi rupiah, Sandiaga Uno tergolong luar biasa hebat. Tidak usah mencari bantuan dana karena seorang Sandiaga Uno memiliki segalanya. Terbukti saat Pilgub 50 miliar pun dia relakan untuk Anies Baswedan yang dipinjam sebagai bantuan logistik pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017. Kita tunggu sekali lagi apakah Sandiaga Uno
masih ada niat untuk menghambur-hamburkan kekayaannya, mengeluarkan uangnya yang tidak sedikit untuk ongkos politik dan duduk di jabatan yang diinginkannya di Pilpres 2024 nanti. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.